Malam satu suruh. Malam yang tak sembarang orang berani keluar rumah. Konon, tirai antara alam manusia dan alam gaib terbuka lebar pada malam itu. Dan malam itu, 3 orang dari sebuah kampung kecil di lereng gunung memutuskan untuk ronda. Bukan ronda biasa, tapi ronda yang akan membawa mereka pada pengalaman paling mengerikan seumur hidup. Namanya Kampung Sabrang, sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi. Penduduknya masih menjunjung adat Jawa yang kental. Tiap malam satu suro, sebagian besar warga memilih untuk di rumah, menyalakan lampu, membaca zikir, atau sekadar duduk diam menghindari keluar rumah. Namun malam itu, Pak Dirman, ketua RT setempat, tetap menjalankan tugas ronda bersama 2 pemuda kampung, Rudi dan Wahyu. Rudi dikenal kalem dan penurut, tapi Wahyu lain. Anak muda itu kerap menantang-nantang hal mistis. Bahkan sering menggoda pohon tua di pinggir jalan, sambil tertawa seolah menantang. Sebelum berangkat, ibu-ibu yang tinggal di sekitar pos ronda sempat mengingatkan, "Pak RT, malam ini mbok ya ndak usah keliling jauh-jauh. Wingi-wingi aja ada yang dengar suara aneh dari arah kebun salak." Tapi Pak Dirman hanya tersenyum. Namanya juga ronda, Bu. Nggak apa-apa, nanti lewat jalur biasa kok. Namun kenyataannya tidak demikian. Wahyu mengusulkan lewat jalur lama, melewati batas desa yang sudah lama tidak dilalui sejak peristiwa mistis beberapa tahun silam. Dengan nada bercanda, dia berkata, "Kita uji nyali dikit lah, malam suruh gini malah seru. Siapa tahu ketemu tuyul atau kuntilanak." Rudi menolak halus, tapi Pak Dirman akhirnya setuju dengan alasan sekadar memastikan kondisi. Langit malam itu gelap pekat, awan menutupi bulan. Angin malam terasa dingin sampai ke tulang. Begitu mereka melangkah ke jalur lama, suasana mulai berubah. Tak ada suara daun bergesek. Yang terdengar hanya langkah mereka bertiga. Dan jantung yang mulai berdetak lebih cepat. Langkah kaki mereka makin jauh meninggalkan pemukiman. Lampu-lampu rumah warga sudah tak terlihat lagi. Yang tersisa hanya cahaya senter tua dari pos ronda dan obor kecil yang dibawa Wahyu. Pak Dirman mulai merasa ragu. "Kayaknya kita terlalu jauh, yo. Jalur ini kan udah lama ditutup," ucapnya pelan. Tapi Wahyu tertawa ringan. "Loh, Pak RT takut juga ya? Padahal katanya sering naik gunung." Rudi hanya diam, matanya tajam memandangi pepohonan di sekitar. Ada sesuatu yang aneh. Jalur yang seharusnya menurun ke arah sawah, kini justru terasa makin menanjak. Semak-semak makin tinggi, dan tiba-tiba angin berhenti, benar-benar sunyi, seolah dunia menahan napas. Beberapa meter ke depan, mereka melihat pagar bambu tua berdiri tengah jalan. Tak ada yang ingat ada pagar itu sebelumnya. Di baliknya, terlihat seperti kampung kecil. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, lampu temaram menyala dari beberapa sudut. Wahyu spontan berseru, "Loh, ini kampung siapa, Pak? Kok ada permukiman di tengah kebun?" Pak Dirman mengernyitkan dahi. "Aneh, setahuku nggak ada kampung lain di sisi timur sini." Mereka berdiri di depan gapura kecil yang terbuat dari anyaman bambu. Di atasnya, tergantung janur kuning yang sudah mengering. Rudi berbisik lirih, "Pak, kita jangan masuk. Saya rasa ini bukan tempat kita." Tapi Wahyu sudah melangkah lebih dulu. "Ah, paling juga kampung tua yang nggak terdaftar. Penasaran aku, pengen lihat-lihat." Dengan langkah ringan, dia melangkah masuk melewati pagar. Pak Dirman, walau ragu, akhirnya mengikuti. Rudi tertinggal di belakang, memegang tasbih kecil yang selalu ia bawa. Begitu mereka masuk, suasana berubah drastis. Udara jadi lebih hangat. Ada aroma bunga kenanga dan kemenyan di udara. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan kecil, seperti penanda ronda di kampung pada umumnya. Namun suara itu tidak berasal dari manusia. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah, melewati beberapa rumah. Di salah satu rumah, terlihat pintu terbuka, tapi tak ada orang di dalamnya. Rumah-rumah itu seperti ditinggali, tapi kosong. Seolah penghuninya baru saja pergi. Di ujung jalan, mereka melihat seorang lelaki tua duduk di balai-balai bambu, mengunyah sirih. Matanya tajam menatap mereka, tapi tidak berkata apa-apa. "Permisi, Mbah, ini kampung apa ya?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Tapi dari balik pintu salah satu rumah, muncul sosok lain, seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya putih. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap lurus ke arah Rudi. Perlahan, dia tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Rudi menggenggam tasbihnya erat-erat, dan dalam hati mulai membaca istighfar. Pak Dirman merasakan firasat buruk. Ini bukan kampung biasa, dan mereka sudah masuk terlalu jauh. Suasana semakin aneh. Rumah-rumah yang awalnya tampak seperti pemukiman tua, kini terlihat seperti bayangan. Lampunya berkedip pelan, seperti lilin yang kehabisan minyak. Angin yang tadi hangat berubah menjadi pengap, menusuk hidung dengan aroma aneh yang mirip dupa terbakar.
Wahyu mulai merasa tak nyaman. Pak, kayaknya kita balik aja deh. Gak enak tempat ini. Pak Dirman mengangguk. Iya, Rudy, ayo kita keluar. Tapi saat mereka menoleh ke belakang, jalan yang tadi mereka lalui menghilang. Hanya ada tembok bambu tinggi di belakang mereka, berdiri entah sejak kapan. Ini... Perasaan tadi jalan tanah kok bisa jadi tembok? Wahyu mengucapkan dengan suara tercekat. Pak Dirman mencoba tetap tenang. Tenang, kita jangan panik. Duduk sebentar, baca istighfar. Mereka bertiga duduk di pinggir jalan setapak. Rudy mulai membaca zikir pelan. Matanya menatap tajam ke arah sebuah rumah besar di ujung jalan. Rumah itu berbeda dari yang lain. Berdinding kayu jati, halamannya luas. Di dalamnya, terlihat cahaya remang-remang merah. Tiba-tiba terdengar suara gamelan pelan. Suara itu seolah datang dari rumah besar itu. Dentingnya halus, tapi membuat dada sesak. Tak lama kemudian, terdengar tawa kecil. Suara perempuan, lalu berubah menjadi tangisan. Mereka saling pandang. Wahyu berdiri setengah berjongkok. Pak, saya tidak kuat. Itu suara... bukan manusia biasa. Pak Dirman memegang bahunya. Tenang, jangan lari. Jangan pernah lari di tempat begini. Rudy menunduk sambil terus membaca. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Suara sandal diseret, makin dekat. Perempuan berkebaya putih yang tadi menghilang, kini muncul kembali. Tapi kali ini mereka bisa melihatnya jelas. Langkahnya pelan, tapi mengambang. Kain kebayanya tidak menyentuh tanah. Dan yang membuat mereka betul-betul membeku, kakinya tak ada. Perempuan itu melayang. Wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya kini berubah merah. Sinar matanya tajam menembus jiwa. Seolah ingin mengatakan, kalian tidak seharusnya ada di sini. Pak Dirman berbisik lirih, kita benar-benar nyasar ke kampung jin. Mendadak, suara gamelan berhenti. Angin kencang berhembus dari arah rumah besar. Semua lampu padam. Hanya cahaya rembulan samar yang menembus celah awan. Dan di antara kegelapan itu, suara berat muncul. Suara seorang pria tua, entah dari mana datangnya. Pulanglah, sebelum azan pertama terdengar. Jika tidak, kalian akan tinggal di sini selamanya. Mereka bertiga menggigil, tak bisa bicara. Hanya air mata yang perlahan jatuh dari sudut mata Rudy. Dalam hatinya, ia hanya bisa berserah diri pada Allah. Suasana hening membekukan. Tak ada lagi suara gamelan, tak ada angin, tak ada langkah. Hanya suara napas mereka bertiga yang terengah, penuh takut dan bingung. Pak Dirman mencoba berdiri. Kakinya goyah. Senter di tangannya tiba-tiba padam, padahal sebelumnya masih menyala terang. Wahyu memegang dada, jantungnya berdetak tidak karuan. Rudy, dengan suara lirih, terus membaca zikir sambil menatap ke depan. Perempuan tanpa kaki itu masih di sana, tapi kini tidak sendirian. Dari rumah-rumah di sekitar, satu persatu bayangan keluar. Siluet manusia, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Tapi wajah mereka gelap, tak berbentuk. Mereka berdiri diam, menatap, mengelilingi. Pak Dirman berbisik, kita dikelilingi. Mereka tahu kita bukan dari sini. Wahyu mulai panik. Pak, kita harus lari. Namun begitu ia berdiri dan berlari ke arah asal mereka datang. Bro, tubuhnya terpental. Tubuhnya berdarah. Mulutnya berdarah. Tapi yang lebih mengerikan, dari arah tempat ia menabrak, muncul suara tawa pelan. Tawa perempuan yang tadi, namun kini terdengar ramai, seolah banyak suara mengikutinya. Rudy memejamkan mata, lalu membaca dengan lantang. A'udzu bikalimaatillat tammati min syarri ma khalaq. Berulang-ulang. Dan entah bagaimana, sosok-sosok itu perlahan berhenti bergerak. Perempuan berkebaya itu mundur beberapa langkah. Matanya masih menatap tajam, tapi tubuhnya mulai memudar. Langit bergemuruh. Terdengar kokok ayam dari kejauhan. Pak Dirman berkata cepat, "Itu ayam, berarti waktu subuh sudah dekat." Mereka bilang, "Kita harus keluar sebelum azan pertama." Tapi kemana jalan pulang? Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan. Seperti lentera tua, bergoyang-goyang perlahan, menggantung di antara dua pohon besar. Pak Dirman menggenggam lengan dua pemuda itu. Ikuti cahaya itu. Jangan menoleh. Jangan jawab apapun yang terdengar. Jangan berhenti sampai kaki terasa dingin menyentuh air. Mereka bertiga berjalan cepat. Di belakang, suara-suara mulai terdengar lagi. Tangisan, tawa, gamelan, langkah kaki, dan bisikan-bisikan halus yang menggoda. Rudy, Wahyu, jangan tinggalkan aku. Pak RT, kenapa pergi begitu cepat? Suara-suara itu memakai suara orang-orang yang mereka kenal.
Tapi mereka ingat pesan tadi. Jangan menjawab, langkah makin cepat, nafas makin berat. Dan akhirnya, mereka menginjak air. Air dingin setinggi mata kaki. Mereka berhenti. Di depan mereka, sawah. Dan jauh di seberang sana, lampu-lampu rumah kampung mereka mulai terlihat. Waktu seperti membeku. Tapi azan subuh menggema pelan dari masjid kampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kampung tadi sudah tidak ada. Hanya kebun salak kosong. Tak ada rumah. Tak ada pagar bambu. Tak ada perempuan berkebaya. Hanya suara jangkrik dan ayam bersahutan. Mereka bertiga menangis diam-diam. Tak tahu harus berkata apa. Yang jelas, malam itu, mereka tidak sekadar ronda. Mereka masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Udara pagi terasa berbeda. Dingin, tapi menyegarkan. Seolah semalam mereka berada di dunia lain. Dan kini baru kembali menginjak tanah nyata. Rudy menatap sawah di depan mereka. Basah, tenang, dan ditimpa cahaya remang dari fajar. Di kejauhan, suara azan subuh terus berkumandang, suara yang paling mereka rindukan. Mereka berjalan perlahan melewati pematang sawah, tidak bicara, tidak menoleh ke belakang. Pak Dirman memimpin langkah, tangannya menggenggam tasbih milik Rudy yang ternyata lepas dari jemari sang pemuda, entah sejak kapan. Begitu tiba di jalan utama kampung, beberapa warga sudah tampak keluar rumah menuju masjid. Salah satu dari mereka memandang heran. Loh Pak RT, lah sampean di mana semalaman? Dari tadi nggak balik-balik ronda. Pak Dirman hanya tersenyum kecut. Enggak apa-apa, Bu. Tadi keliling agak jauh. Mereka langsung menuju surau kecil di ujung gang. Pak Dirman berwudu, lalu ikut sholat subuh berjamaah. Wajahnya sayu, seperti baru kembali dari perjalanan jauh. Setelah sholat, mereka bertiga duduk di serambi surau. Rudy masih pucat. Wahyu diam tertunduk, tak seperti biasanya. Tak ada yang membuka mulut. Sampai akhirnya Pak Dirman berkata pelan, kita jangan pernah cerita soal ini ke sembarang orang. Nanti yang dengar malah jadi penasaran. Dan yang penasaran, bisa tersesat lebih dalam dari kita. Wahyu mengangguk pelan. Saya kapok, Pak. Saya benar-benar kapok. Suara Wahyu terdengar berbeda. Bukan sok berani seperti biasa, tapi penuh penyesalan. Rudy kemudian berkata, saya rasa Allah masih lindungi kita, Pak. Mungkin karena kita nggak macam-macam. Nggak sombong. Nggak menantang. Pak Dirman mengangguk. Kita cuma tamu. Dan kita sudah masuk tanpa izin. Hari-hari berikutnya, mereka bertiga kembali beraktivitas seperti biasa. Warga kampung tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi ada satu hal yang berubah. Wahyu, si pemuda sok pemberani, kini jadi rajin ke masjid. Setiap malam Jumat, ia datang lebih awal, duduk di sudut serambi, membuka musyaf, dan tak pernah lagi melewati jalan lama. Dan Rudy tak pernah lagi melepaskan tasbih dari genggamannya. Bahkan saat tidur pun, tangannya tetap menggenggam erat. Suatu malam, beberapa minggu setelah kejadian itu, angin dingin berembus lagi dari arah kebun salak. Pak Dirman yang tengah menyapu halaman rumah berhenti sejenak. Ia menatap ke arah batas desa, dan sekelebat bayangan putih tampak melayang pelan di balik pepohonan. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik lirih, "Terima kasih sudah membiarkan kami pulang malam itu." Kemudian masuk ke rumah, menutup pintu perlahan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Malam kembali hening. Kampung pun tertidur dalam damai.